Selamat datang jiwa-jiwa terpilih. Jika kamu menemukan video ini, itu bukan kebetulan, bukan karena algoritma, dan bukan karena kamu sedang iseng. Ini adalah panggilan, sebuah pesan yang dikirim melewati ruang dan waktu, untuk sampai kepadamu, jiwa yang terpilih. Kamu mungkin merasa tidak cocok di dunia ini, terlalu dalam, terlalu sensitif, terlalu sadar akan hal-hal yang tak semua orang peduli. Tapi ketahuilah, itu bukan kelemahan. Itu adalah warisan. Warisan dari mereka yang datang sebelum kamu. Dari leluhur-leluhurmu yang tidak kamu kenal. Tapi mencintaimu bahkan sebelum kamu lahir. Mereka tidak meninggalkanmu harta. Tapi mereka meninggalkanmu sesuatu yang jauh lebih berharga. Kekuatan. Kekuatan untuk menyembuhkan luka-luka lama. Kekuatan untuk memutus rantai nasib yang menyakitkan, dan kekuatan untuk menyalakan terang di tengah dunia yang semakin gelap. Video ini bukan untuk semua orang, tapi jika hatimu bergetar saat mendengarnya, itu artinya kamu siap untuk mengingat siapa dirimu, dan menerima kembali warisan energi yang selama ini menunggu untuk diaktifkan. 1. Darahmu bukan biasa, ada jejak energi yang kamu bawa. Kamu mungkin merasa berbeda sejak kecil, bukan karena kamu ingin tampil beda, tapi karena dunia seolah terasa asing, obrolan ringan terasa hambar, mainan anak-anak tidak menghibur terlalu lama, dan sejak usia muda, kamu lebih sibuk bertanya, kenapa aku ada di sini? Apa sebenarnya tujuan dari semua ini? Kamu tumbuh dengan kedewasaan yang tidak kamu minta. Seolah kamu dilahirkan dengan jiwa yang sudah pernah hidup berkali-kali. Dan itu bukan hal biasa. Itu adalah tanda bahwa kamu membawa jejak energi leluhurmu di dalam darahmu, bukan hanya mengalir gen, tapi juga doa-doa kuno, doa dari kakek buyutmu yang dulu duduk dalam keheningan malam, mengirimkan harapannya ke bintang-bintang, dan berharap bahwa suatu hari nanti, akan lahir keturunannya yang mampu mengubah garis hidup keluarga. Ya, kamu adalah jawaban dari doa mereka. Kamu mungkin tidak tahu siapa nama mereka. Kamu tidak pernah bertemu wajah mereka. Tapi energi mereka hidup dalam tubuhmu, dalam intuisi tajammu, dalam keberanianmu menghadapi hidup yang berat, dalam hatimu yang selalu tahu mana yang benar. Meski kadang kamu ragu mengikutinya, mereka meninggalkanmu bukan harta, tapi bekal batin, kekuatan yang terbungkus dalam bentuk diam, yang hanya akan terbangun saat kamu siap. Dan sekarang, kekuatan itu sedang mulai membangkitkan dirinya. Itulah sebabnya kamu akhir-akhir ini merasa lebih tergerak, lebih sensitif, lebih haus akan makna. Itu bukan sekadar fase, itu adalah panggilan leluhurmu. Kamu tidak perlu menjadi orang sakti, tidak harus mengenakan pakaian khusus, atau menjalani ritual rumit. Yang perlu kamu lakukan, hanyalah ingat bahwa kamu bukan permulaan. Kamu adalah kelanjutan. Kamu adalah titik sambung antara masa lalu dan masa depan. Setiap luka yang kamu sembuhkan dalam dirimu, akan menyembuhkan 7 generasi sebelum dan sesudahmu. Setiap langkah keberanian yang kamu ambil, akan membebaskan mereka yang tak sempat memperjuangkan nasibnya. Itulah kekuatanmu, itulah warisanmu, dan itu sebabnya kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Kamu membawa roh-roh yang mencintaimu sejak sebelum kamu lahir, dan mereka kini menunggu agar kamu sadar siapa dirimu sebenarnya, dan mulai mengaktifkan kekuatan itu sepenuhnya. 2. Tanda-tanda kekuatan leluhur mulai aktif. Pernahkah kamu merasa sesuatu sedang berubah di dalam dirimu, tapi kamu tidak bisa menjelaskan apa? Seperti ada bagian dari dirimu yang bangun perlahan, di tengah rutinitas yang membosankan dan dunia yang terasa terlalu bising. Itu bukan ilusi, itu adalah tanda bahwa kekuatan leluhurmu sedang bangkit. Mereka tidak muncul dalam bentuk yang mencolok. Mereka tidak datang dengan suara keras atau penglihatan ajaib. Justru sebaliknya, kehadiran mereka sangat halus, sangat lembut, hanya bisa dirasakan oleh hati yang mulai terbuka. Mungkin kamu mulai bermimpi aneh, tapi terasa begitu nyata.
Kamu bangun dengan perasaan seolah ada yang ingin disampaikan. Entah lewat simbol, binatang, atau seseorang yang tidak kamu kenal. Tapi kamu tahu, itu bukan mimpi biasa. Atau kamu mulai merasa sangat peka terhadap energi orang lain. Kamu bisa merasakan siapa yang jujur dan siapa yang palsu. Meski mereka belum berkata satu patah kata pun. Kamu bisa membaca suasana ruangan. Kamu merasa sangat letih jika berada di tempat yang penuh kepura-puraan. Dan sebaliknya, kamu merasa damai di alam. Seolah pohon dan angin berbicara padamu dengan bahasa yang hanya kamu pahami. Itu semua adalah aktivasi. Kekuatan leluhurmu bekerja dari dalam. Mengaktifkan sensitivitas batinmu. Mengasah intuisi warisan. Karena kamu tidak lagi hidup hanya sebagai manusia biasa. Kamu adalah penyambung garis kekuatan. Kamu akan mulai tertarik pada hal-hal spiritual. Mencari makna. Menyendiri bukan karena kesepian, tapi karena hatimu mulai ingin kembali pada asal. Kadang, kamu tiba-tiba ingin membersihkan rumah. Membuang benda-benda lama. Merapikan sudut-sudut gelap yang selama ini kamu abaikan. Itu juga bukan kebetulan. Itu adalah naluri leluhurmu yang mendorongmu membersihkan ruang energi. Karena ruang luar akan mencerminkan ruang dalam. Dan yang paling kuat, kamu akan mulai merasa bahwa ada misi yang harus kamu jalani. Kamu tidak tahu persis bentuknya. Tapi kamu tahu, hidupmu bukan sekadar bekerja, makan, tidur, dan mati. Ada sesuatu yang harus kamu bangun. Sesuatu yang harus kamu lanjutkan. Itulah panggilan yang diwariskan padamu. Dan kamu tidak perlu tahu segalanya sekarang. Yang penting, kamu jangan abaikan tanda-tandanya. Mulailah dengarkan intuisi kecil itu. Jangan buru-buru menolaknya dengan logika. Leluhurmu sedang berbicara, bukan dengan bahasa manusia, tapi dengan energi. Dan hanya hati yang tenang yang bisa menangkapnya. Jadi jika kamu merasa berbeda, jika kamu merasa dipanggil untuk sesuatu yang lebih dalam, percayalah, itu bukan perasaan kosong. Itu adalah warisan yang mulai menyala. Dan kamu sedang dipersiapkan untuk hal besar yang belum pernah kamu bayangkan. 3. Mereka menjagamu dari balik tabir. Kamu mungkin merasa sendirian di tengah dunia yang tak selalu mengerti isi hatimu. Kadang kamu bertanya dalam diam, kenapa hidupku terasa berat? Kenapa aku harus kuat padahal aku pun sedang terluka? Tapi di balik semua itu, ada kekuatan tak terlihat yang terus mengawasi dan menjagamu. Leluhurmu tidak pergi. Mereka hanya berpindah bentuk. Dari tubuh menjadi cahaya. Dari suara menjadi intuisi. Dari kehadiran fisik menjadi energi yang melingkupimu setiap hari. Mereka menyaksikan setiap langkahmu. Mereka tahu kapan kamu nyaris menyerah. Mereka tahu kapan kamu pura-pura kuat padahal hatimu remuk. Dan saat kamu berpikir tidak ada yang peduli, merekalah yang berbisik dalam diam. Bertahanlah, anakku, kau lebih kuat dari yang kau kira. Mereka menjagamu bukan lewat tangan, tapi lewat jalan-jalan yang dibukakan tiba-tiba. Lewat pertemuan yang tanpa kebetulan. Padahal semua itu sudah mereka atur. Lewat keajaiban kecil yang datang tepat di saat kamu hampir kehilangan harapan. Mereka juga mengingatkanmu lewat rasa tidak nyaman. Pernahkah kamu merasa gelisah di tempat yang seharusnya menyenangkan? Itu mereka mendorongmu menjauh dari bahaya yang tidak kamu lihat. Atau saat kamu ragu memilih arah, tiba-tiba hati kecilmu terasa berat di satu sisi dan ringan di sisi lain. Itu mereka membimbingmu tanpa kamu sadari. Mereka bukan sempurna, tapi cinta mereka padamu sangat murni, karena kamu adalah penerus mereka. Mereka tahu bahwa apa yang tidak sempat mereka selesaikan, kamulah yang mungkin akan menuntaskannya. Itulah mengapa kamu sering diuji dengan luka yang tidak kamu sebabkan, ditinggalkan tanpa alasan, disalahpahami bahkan saat kamu berniat baik, karena kamu bukan hanya menyembuhkan dirimu, tapi juga menyembuhkan garis energi sebelum dan sesudahmu. Kamu bukan orang biasa, dan karena itu, perjalananmu pun tidak biasa. Tapi percayalah, setiap malam saat kamu menatap langit dan merasa hampa, ada jiwa-jiwa yang mengelilingimu dalam keheningan.
Mereka yang dulu pernah berjalan di bumi ini, dan kini berjalan bersamamu dari balik tabir. Mereka tidak butuh persembahan besar. Yang mereka inginkan hanya satu, kamu menyadari siapa dirimu, dan terus berjalan meski pelan. Karena setiap langkahmu adalah bentuk penghormatan pada mereka, dan setiap keberhasilanmu adalah kemenangan mereka juga. Maka jangan takut, jangan menyerah, dan jangan lagi merasa sendirian. Karena dari balik dunia yang tak kasat mata, mereka selalu menjagamu. 4. Kekuatan yang kamu warisi: penyembuh, pelindung, pemimpin. Tidak semua warisan datang dalam bentuk harta. Beberapa datang sebagai energi, sebagai panggilan jiwa, sebagai kemampuan yang kamu sendiri sulit jelaskan. Tapi kamu tahu itu hidup di dalam dirimu. Karena kamu adalah warisan hidup dari leluhur yang dahulu memiliki peran penting. Penyembuh, pelindung, atau pemimpin. Dan hari ini, kekuatan mereka mengalir dalam dirimu. Jika kamu adalah penyembuh, kamu membawa tangan dan hati yang bisa menenangkan orang lain. Kamu tidak harus menyentuh, cukup hadir. Karena getaran jiwamu mengeluarkan energi yang mampu membuka luka orang lain. Kamu sering jadi tempat curhat. Orang merasa ringan setelah bicara padamu, walau kamu hanya mendengarkan. Tapi kadang, kamu sendiri merasa lelah, karena tanpa sadar, kamu menyerap beban orang lain. Itulah harga dari kekuatan ini. Karena kamu bukan hanya membawa terang, kamu juga menyerap gelap agar orang lain bisa bernapas kembali. Jika kamu adalah pelindung, kamu dilahirkan untuk menjaga. Kamu mungkin terlihat pendiam, tapi aura keberadaanmu membuat orang merasa aman. Kamu bisa mendeteksi bahaya, bahkan sebelum bahaya itu datang. Kamu melindungi mereka yang tidak bisa melindungi diri sendiri. Kadang dengan keberanian, kadang dengan doa, dan kadang kamu harus berdiri sendirian, menanggung badai yang tidak orang lain sadari. Tapi jangan anggap itu beban, itu adalah penghargaan. Karena semesta hanya mempercayakan kekuatan ini pada mereka yang jiwanya kuat. Jika kamu adalah pemimpin, kamu tidak bisa mengikuti arus begitu saja. Kamu gelisah jika hanya duduk diam. Karena kamu tahu di dalam dirimu ada sesuatu yang harus digerakkan. Kamu lahir untuk membuka jalan baru. Kamu punya visi yang tidak semua orang mengerti. Karena itu, kadang kamu dianggap keras kepala, padahal kamu hanya melihat lebih jauh. Leluhurmu adalah pemimpin ritual, kepala suku, tokoh masyarakat, atau mereka yang pernah memperjuangkan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Dan sekarang, roh perjuangan itu tinggal di dalammu. Kamu tidak perlu memilih. Kadang, seseorang mewarisi lebih dari satu kekuatan. Kamu bisa jadi penyembuh dan sekaligus pemimpin, pelindung sekaligus pencari jalan spiritual. Yang penting bukan gelarnya, tapi bagaimana kamu menggunakan kekuatan itu. Bukan untuk pamer, bukan untuk memanipulasi, tapi untuk membawa terang dalam dunia yang sering kehilangan arah. Dan kalau kamu bertanya kenapa hidupmu penuh luka, itu karena kekuatan besar selalu datang bersama proses besar. Kamu harus ditempa, karena mereka yang membawa warisan kuat tidak bisa ditempa dalam situasi yang lembut. Jadi hari ini, kenalilah kekuatanmu, bukan dengan sombong, tapi dengan kesadaran. Karena semakin kamu sadar, semakin besar dampakmu, bukan hanya bagi dunia luar, tapi juga bagi jiwa-jiwa leluhurmu, yang kini bisa beristirahat dengan damai, karena kamu telah meneruskan warisan mereka. 5. Suara leluhurmu ada di dalam dirimu. Ada suara yang tak bersuara, tapi kamu bisa merasakannya. Ada pesan yang tidak memakai kata, tapi kamu tahu artinya. Dalam hatimu yang paling dalam, itulah suara leluhurmu, dan kabar baiknya. Suara itu ada di dalam dirimu, bukan di luar, bukan di tempat yang jauh, tapi di dalam batinmu yang mulai terjaga. Selama ini kamu mungkin mencarinya kemana-mana, ke buku-buku spiritual, ke orang pintar, ke tempat suci. Tapi semakin kamu mencari keluar, semakin kamu merasa kosong. Sampai suatu hari kamu duduk diam, dan menyadari bahwa kebenaran itu
selalu ada di dalam dirimu. Suara itu muncul saat kamu tenang, saat kamu berhenti berdebat dengan hidup, saat kamu menyerah bukan karena kalah, tapi karena akhirnya kamu siap untuk menerima. Mereka berbicara lewat getaran rasa. Rasa nyaman yang tiba-tiba muncul saat kamu memilih hal yang benar, atau rasa berat dan tidak tenang saat kamu berada di tempat atau bersama orang yang tidak selaras dengan jiwamu. Kadang mereka bicara lewat mimpi, lewat simbol-simbol kuno, lewat angka yang berulang, lagu yang tiba-tiba terdengar, atau bisikan yang hanya kamu yang bisa mendengarnya. Meski dunia menganggap itu gila, itulah mereka, berkomunikasi dengan bahasa energi, bukan logika, dan hanya mereka yang berani masuk ke dalam dirinya, yang bisa mendengarnya dengan jernih. Tapi suara itu tidak akan memaksa. Ia lembut, seperti embun pagi yang menetes perlahan. Ia hanya bisa kamu dengar saat kamu berhenti berlari, saat kamu bersedia menutup mata dan membuka mata batin. Karena sesungguhnya, kamu bukan manusia biasa. Kamu adalah penerjemah antara dua dunia, antara dunia nyata dan dunia roh. Setiap kali kamu mengikuti kata hatimu, meski sulit, meski tidak populer, kamu sedang mengikuti jalan yang leluhurmu siapkan. Kamu sedang menuntun garis keturunanmu menuju tempat yang lebih terang. Jangan remehkan bisikan lembut itu. Jangan abaikan perasaanmu yang paling jujur. Itulah mereka. Itulah kebenaran yang diwariskan. Dan semakin kamu percaya, semakin kamu akan merasakan kehadiran mereka. Bukan sebagai bayangan masa lalu, tapi sebagai energi hidup yang menjadi bagian dari dirimu. Kamu bukan meneruskan sejarah. Kamu adalah sejarah itu sendiri yang sedang berjalan. Kekuatan ini harus digunakan dengan bijak. Sekarang kamu tahu bahwa kamu tidak datang ke dunia ini dengan tangan kosong. Di balik setiap luka yang kamu alami, tersimpan kekuatan luhur yang sedang dibangunkan. Kamu bukan tanpa alasan merasa beda. Kamu bukan tanpa maksud dibawa ke jalan sunyi. Karena kamu adalah penyambung, jembatan antara masa lalu dan masa depan, penghapus trauma yang diturunkan turun-temurun, dan pencipta arah baru bagi generasi setelahmu. Tapi kekuatan ini bukan untuk dipamerkan, bukan untuk merasa lebih tinggi, karena semakin besar energimu, semakin besar pula tanggung jawabmu. Gunakan kekuatan ini untuk menyembuhkan, untuk melindungi, untuk memimpin, bukan dengan suara keras, tapi dengan keteladanan jiwa. Dan jika di tengah jalan kamu lelah, ingatlah, kamu tidak berjalan sendirian. Ada roh-roh yang menjagamu, ada cahaya yang menuntunmu, dan ada generasi mendatang yang akan berterima kasih karena kamu pernah berani. Kamu adalah doa yang menjadi nyata, doa dari mereka yang tak sempat menyelesaikan perjuangannya. Dan hari ini, doa itu hidup dalam dirimu. Maka teruslah berjalan, bukan karena kamu tidak takut, tapi karena kamu tahu, ketakutanmu kecil dibanding warisan yang kamu bawa. Kamu adalah jiwa terpilih, dan dunia sedang menunggu cahaya yang kamu bawa. Terima kasih telah menonton. Jika kamu merasa video ini menggugah jiwamu, jangan lupa untuk bagikan ke mereka yang juga sedang berjuang dalam diam. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap sabar, dan tetap percaya, kamu adalah jiwa terpilih.